Sistem Super Devouring. Bab 466 Aula Raja Hantu. Mutiara Raja Hantu. Ye Xuan terkejut. Benda paling berharga di makam hantu adalah mutiara Raja Hantu ini. Meskipun tidak ada yang tahu wilayah spesifik Raja Hantu ini, roh-roh pendendam baris ketiga yang menjaga mutiara Raja Hantu begitu kuat, belum lagi roh-roh pendendam dari pilar baris keempat. Kalau begitu, Raja Hantu pasti lebih kuat dari mereka, kan? Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa makam hantu ini telah dijelajahi beberapa kali. Makam dari lantai pertama hingga ketiga pasti utuh sebelumnya, dan kemudian mereka terbangun setelah seseorang masuk. Namun, setelah beberapa penjelajahan, mutiara Raja Hantu ini masih ada di sana, yang dapat ditebak. Pertama, kekuatan mereka yang menjelajah sebelumnya terlalu lemah dan mereka semua mati. Kedua, mereka melihat bahwa roh pendendam yang menjaga mutiara Raja Hantu itu kuat dan mundur. Ye Xuan berpikir kemungkinan pertama lebih mungkin, karena dia merasa bahwa aula Raja Hantu ini agak suram. Terlebih lagi, sekelompok orang di depan masih bertarung dengan dua roh pendendam, dan setelah dua roh pendendam ini, ada dua roh yang lebih kuat. Justru karena inilah Ye Xuan tidak bergerak dan merampok semua cincin Qian Kun milik orang-orang ini. Namun, jika dia tidak bergerak, kelompok ini mungkin tidak dapat membunuh kedua hantu ini. Pada saat itu, dia dengan cepat menyapu dan bergabung dalam pertempuran dalam sekejap. Meskipun wilayahnya adalah yang terendah, kekuatannya berada di atas semua orang. Dia baru saja bergabung dalam pertempuran, dan kedua hantu itu tertusuk oleh pedangnya, dan roh mereka bergetar hebat. Sangat kuat. Inilah yang dipikirkan semua orang. Awalnya 60-60, sekarang Ye Xuan bergabung dalam pertempuran, menjadi 60-70. Dalam waktu 5 detik, hantu yang menjadi tanggung jawab Ye Xuan diledakkan sampai mati dan kemudian menghilang. Tidak lama kemudian, hantu kedua juga mati. Akhirnya membunuh hantu pilar ketiga. Sekelompok orang menghela napas lega. Ye Xuan melihat sekeliling. Setidaknya ada 8 kekuatan di antara 100 orang. Bahkan jika hantu pilar keempat terbunuh, hanya ada satu manik Raja Hantu. Bagaimana cara mendistribusikannya saat itu? Saya khawatir, hanya akan ada pertarungan. Namun, dengan bergabungnya Ye Xuan, ada 9 kekuatan. Adik kecil, dari mana asalmu? Seorang lelaki tua maju ke depan. Saya hanya kebetulan lewat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Oh. Mata lelaki tua itu berbinar ketika mendengarnya, dan dia berkata, saya ingin tahu apakah Anda tahu legenda makam hantu ini? Ya. Ye Xuan mengangguk. Haha, oke, saya adalah pemimpin sekte Tianji di Dongshan. Saya mohon Anda untuk membantu kami. Setelah berhasil, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Lelaki tua itu berkata langsung ke intinya. Benar saja, ini persis sama dengan dugaan Ye Xuan. Ketika orang-orang ini melihat bahwa hanya ada satu darinya, mereka mulai memenangkannya. Kekuatan lain juga memiliki ide ini. Namun, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya juga tertarik dengan manik Raja Hantu ini. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Begitu dia mengatakan ini, seseorang mendengus dingin. Itu adalah pria yang kuat. Ye Xuan hanya melihat dan menemukan bahwa kekuatan pria kuat ini hampir sama dengan pria tua di depannya. Keduanya adalah master teratas di antara 12 orang. Adik laki-laki, tidakkah kamu ingin mempertimbangkannya? Pria tua itu bertanya dengan mata menyipit. Tidak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya langsung. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat ini bukanlah orang bodoh, dan mereka semua memiliki ambisi. Raja Hantu di manik Raja Hantu setidaknya berada di alam roh. Jika seorang master yang sebanding dengan 72 urat bumi datang, itu akan menjadi keuntungan besar. Baiklah, dalam hal ini, mari kita bahas bagaimana menghadapi roh-roh yang kesal di kolom keempat pilar. Pria tua itu berkata dengan keras. Semua orang berkumpul. 8 pasukan dipimpin oleh lelaki tua dan lelaki kuat, dan ada 2 roh pendendam di 2 pilar terakhir, jadi wajar saja mereka harus dibagi menjadi 2 tim. Konfigurasinya sebenarnya sama seperti sebelumnya, kecuali Ye Xuan, yang baru saja tiba, harus memilih satu pihak untuk bertarung. Lewat sini. Ye Xuan melirik lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki kuat itu baru saja memfitnahnya. Jika dia tidak memberinya obatnya sendiri, dia akan benar-benar berpikir bahwa Ye Xuan adalah kucing yang sakit. Posisi Ye Xuan sangat penting. Bagaimanapun, ada 9 kekuatan di sini.
Jika roh pendendam mati, tidak ada yang bisa menjamin apakah orang-orang di kelompok itu akan membantu. Lelaki kuat itu juga mendengus tidak puas. Baiklah, kalau begitu, maka sudah beres. Kami berenam akan berada di sebelah kiri, dan kalian berenam akan berada di sebelah kanan. Lelaki tua itu tersenyum puas. Lelaki kuat itu tidak membantah, tetapi mendengus lagi. Segera, 100 orang itu dibagi menjadi 2 tim. Atas perintah lelaki tua itu, mereka mendekati barisan pilar keempat. Benar saja, setelah mereka mendekat, 2 sosok muncul dari pilar-pilar itu. Bunuh, siapapun yang berani maju lebih dulu, semua orang akan menyerang bersama. Teriak lelaki tua itu. Dalam sekejap, sekelompok orang ini menyerang 2 hantu perempuan yang acak-acakan itu dengan panik. Kedua hantu perempuan itu, dengan kuku mereka yang tumbuh liar, mengalahkan semua serangan. Namun, mereka tidak berani menerima serangan dari para penguasa alam roh. Ye Xuan juga telah menemukan posisi yang bagus untuk melancarkan serangan. Adapun umpannya, lelaki tua itu akan melakukannya. Kekuatan kedua hantu perempuan ini memang lebih kuat daripada barisan pilar ketiga. Jika Ye Xuan tidak bergabung, sisi kiri mungkin tidak akan mampu bertahan. Sebelum Ye Xuan bergabung, kekuatan sisi kanan hampir sama dengan sisi kiri, sehingga sisi kanan langsung hancur, dan seorang penguasa alam roh langsung mati. Tidak bagus. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Sekarang dia tidak peduli lagi dengan hantu itu dan langsung menyerbu ke arah Mutiara Raja Hantu. Bukan hanya dia, tetapi yang lain juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, kedua hantu itu mulai membantai. Adapun Ye Xuan, dia tidak menyerbu, tetapi mulai mengumpulkan cincin Qian Kun. Bagaimanapun, Mutiara Raja Hantu tidak akan lari, dan orang-orang ini tidak dapat mengendalikan Raja Hantu dengan segera. Selain itu, hanya ada satu pintu masuk, jadi dia tidak terburu-buru. Ye Xuan berjalan cepat di antara kerumunan, dan kemanapun dia lewat, akan ada ledakan teriakan keras. Siapapun yang menjadi sasaran Ye Xuan tentu saja akan mematahkan pergelangan tangannya. Pada saat ini, sudah ada seseorang di peron tempat Mutiara Raja Hantu ditempatkan. Itu adalah lelaki tua itu, tetapi saat berikutnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arahnya. Pertempuran pecah di depan mereka seketika, dan sekelompok orang memperebutkan Mutiara Raja Hantu ini. 2 pertempuran pecah langsung di Aula Raja Hantu. Ye Xuan baru saja memancing di perairan yang bermasalah. Dia melepaskan semua cincin Qian Kun dari para prajurit yang bahkan belum mencapai alam roh. Namun, dia tidak membunuh orang-orang ini, dan membiarkan mereka menarik perhatian roh-roh jahat. Dia melahap semua benda di cincin Qian Kun, tetapi sayangnya, begitu banyak benda tidak dapat membuatnya menerobos. Pada saat ini, dia memfokuskan perhatiannya ke panggung lagi. Mutiara Raja Hantu Hitam masih belum diambil oleh siapapun, dan lelaki tua dan lelaki kuat itu juga mulai bertarung. Harus dikatakan bahwa orang-orang serakah terlalu mengerikan. Untuk memperjuangkan Mutiara Raja Hantu, ke-11 orang ini bahkan tidak peduli dengan tim mereka sendiri. Tiba-tiba, seorang Master Alam Roh menyentuh Mutiara Raja Hantu, tetapi saat berikutnya, tangannya langsung terpotong, dan kemudian kepalanya hilang. Jumlah Master di Alam Roh langsung berkurang menjadi 10. Siapapun yang berani menyentuh Mutiara Raja Hantu akan dikepung oleh semua orang. Bab 467 Pertarungan Jarak Dekat. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Mutiara Raja Hantu retak, Mutiara Raja Hantu retak. Apa? Semua orang yang hadir terkejut dan menoleh untuk melihat. Benar saja, Mutiara Raja Hantu Hitam ini benar-benar retak. Ini berarti Raja Hantu tidak lagi berada di dalam Mutiara Raja Hantu. Bagaimana ini mungkin? Semua orang membelalakkan mata mereka. Mereka memperebutkan mutiara yang tidak berguna seperti itu, yang hanya membuang-buang tenaga. Di sisi lain, 2 roh yang penuh dendam juga dibantai oleh mereka yang belum mencapai alam spiritual, tidak meninggalkan seorang pun. Kemudian, mereka menerkam. Tidak, singkirkan 2 roh yang penuh dendam ini terlebih dahulu. Wajah lelaki tua itu berubah, dan dia menatap lelaki kuat itu. Ke-10 orang itu masih saling menyerang tadi, tetapi sekarang, mereka mencapai konsensus dalam sekejap untuk membunuh roh-roh yang penuh dendam terlebih dahulu. Ye Xuan juga mengambil cincin Qian Kun milik lelaki malang itu, dan kemudian bergabung dalam pertempuran. Aku akan memegang yang ini terlebih dahulu, kalian cepat bunuh. Lelaki tua itu menawarkan diri dan berteriak. Dia telah membuka 3 urat tanah, jadi tidak masalah untuk menahannya sebentar.
9 orang lainnya dan Ye Xuan berhenti, dan langsung menyerang yang lainnya. 10 penguasa alam roh menyerang bersama, menyebabkan kerusakan besar. Dalam 10 detik, hantu itu terbunuh. Meskipun kekuatan kedua hantu ini tidak kuat, vitalitas mereka jauh lebih tinggi daripada hantu biasa. Ye Xuan berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, hantu kedua juga jatuh. Alasan mengapa mereka dibagi menjadi dua tim sebelumnya, alih-alih memilih untuk menahan satu terlebih dahulu dan yang lainnya segera membunuh satu, adalah karena mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Dan sekarang, kecuali 11 dari mereka, tidak ada orang lain yang hidup di Aula Raja Hantu. Aduh, sungguh kesalahan, Raja Hantu ini telah merusak segelnya. Orang tua itu melihat sekelompok mayat di pilar baris keempat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Makam hantu ini memiliki 3 segel. Raja Hantu telah merusak segel pertama. Tidak ada segel kedua di pintu masuk istana Raja Hantu. Aku ingin tahu di mana Raja Hantu sekarang. Seseorang bertanya. Mungkin dia ada di dekat sini. Berhati-hatilah. Ke-10 orang itu melihat sekeliling dengan waspada. Sekarang mereka memiliki musuh bersama, yaitu Raja Hantu. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka semua bisa mati di sini. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar Raja Hantu itu tidak terlalu kuat. Mereka melihat ke sini selama beberapa menit, tetapi tidak menemukan apapun. Raja Hantu ini mungkin telah merusak segel kedua, atau bahkan segel ketiga. Ya, jika masih ada, dia pasti akan mengambil tindakan sekarang. Kalau begitu kita. Saat ini, sekelompok orang itu tiba-tiba menatap Ye Xuan. Baiklah. Ye Xuan merasakan tatapan mereka dan segera melesat keluar, berkata dengan ngeri, apa yang ingin kalian lakukan? Dia sangat terkejut karena orang-orang ini masih berjuang keras tadi, tetapi sekarang mereka semua memusatkan perhatian padanya, dengan niat membunuh di mata mereka. Namun saat berikutnya, mereka juga bubar dan terbagi menjadi 7 tim. Ada 2 orang di pihak lelaki tua itu, 2 orang di pihak lelaki kekar itu, dan 6 orang yang tersisa membentuk tim. Karena mutiara Raja Hantu itu hanya sampah, apa yang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka mengincar cincin Qiankun milik orang lain? Ye Xuan berkata dalam hatinya. Ini sesuai dengan keinginannya. Bagaimanapun, dia juga menginginkan cincin Qiankun. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan keras, semuanya, karena mutiara Raja Hantu itu sudah menjadi sampah, bukankah kalian seharusnya pergi? Begitu kata-kata ini keluar, lelaki kekar itu langsung membalas, Pak Tua, apakah menurutmu aku tidak tahu? Kami pergi dan membiarkanmu mengambil semuanya. Hah? Mendengarkan perkataan kedua orang itu, Ye Xuan sangat terkejut. Mungkinkah ada hal-hal baik lainnya di Aula Raja Hantu ini? Adik kecil, dari penampilanmu, seharusnya kau tidak tahu. Aku di sini untuk meminta bantuanmu lagi. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan murah hati. Lelaki tua itu mencoba untuk membujuknya lagi. Karena dia bisa melihat bahwa Ye Xuan jauh lebih baik daripada yang lain. Apakah kau bodoh? Ye Xuan tersenyum dingin. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa, dia hanya berpura-pura. Jadi, kamu juga sudah mendengarnya. Lelaki tua itu menyipitkan matanya. Awalnya dia mengira Ye Xuan hanya lewat saja, seperti yang dia katakan, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan akan mengerti. Lelaki tua, barang-barangnya belum keluar, apakah kita akan mulai bertarung? Seorang master alam roh bertanya. Baiklah, kalau begitu, mari kita cari barang-barangnya dulu. Lelaki tua itu mengangguk. Benar saja, ada barang-barang lain di Aula Raja Hantu, yang lebih berharga daripada mutiara Raja Hantu. Mata Ye Xuan berbinar. Pria parubaya dari Sekte Raja Racun itu sebelumnya hanya berbicara tentang mutiara Raja Hantu, tetapi para master dari pemimpin lain ini tahu lebih banyak, yang agak tidak masuk akal. Baiklah, kalau begitu itu tergantung pada kemampuanmu. Lelaki kuat itu juga setuju. Pada saat itu, mereka bubar lagi, mencari sesuatu di Aula Raja Hantu. Ye Xuan juga meniru mereka dan berkeliaran di Aula Raja Hantu, tetapi dia tidak tahu apa yang dicari orang-orang ini. Ke-11 orang itu berkeliaran di Aula Raja Hantu, dan pada saat yang sama, orang-orang ini juga mengamati yang lain untuk melihat apakah mereka telah menemukan sesuatu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang berbalik dan melihat bahwa seorang master alam roh telah dipenggal kepalanya, dan lelaki tua itu yang memenggal kepalanya. Ketemu. Semua orang berpikir begitu dalam hati mereka.
Suasana di Aula Raja Hantu kembali tertekan dalam sekejap, dan kemudian perang pecah lagi. Wah, aku sudah lama kesal padamu, pergilah ke neraka. Seorang Master Alam Roh berteriak dan bergegas menuju Ye Xuan. Kau mencari kematian. Mata Ye Xuan memancarkan dua sinar cahaya, dan amarah Raja Binatang langsung diaktifkan. Meskipun kekuatan tidak terlalu berguna di alam roh, itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun Master Alam Roh ini hanya membuka satu urat bumi, dia sudah mencoba membuka yang kedua, dan kekuatannya tidak buruk. Sayangnya, dia bertemu Ye Xuan. Teknik pedang naga tersembunyi, tusukan naga tersembunyi. Cahaya dingin menyusup ke kepala penguasa alam roh ini dan langsung membunuhnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa teknik pedang naga tersembunyi milik Ye Xuan telah mencapai 90% dari api. Meskipun mereka berdua membuka pembuluh darah, kekuatan Ye Xuan tidak sebanding dengannya. Ye Xuan mendengus dingin dan pergi untuk mengambil cincin Qian Kun milik pria itu. Ding, tuan rumah telah membuka dua pembuluh darah. Sebuah pengingat terdengar. Di alam roh, setiap kali pembuluh darah dibuka, lebih banyak energi langit dan bumi dapat dimobilisasi. Kali ini, kekuatan Ye Xuan telah membuat lompatan besar. Setelah dia membunuh pria ini, dia berbalik dan menemukan bahwa 9 orang di sisi lain sudah mulai bertarung. Orang tua itu telah menjadi sasaran semua orang dan diserang oleh sekelompok orang. Tidak, benih garis keturunan tidak ada bersamaku. Teriak orang tua itu dengan tergesa-gesa. Bab 468 semua jatuh. Saat ini, di Aula Raja Hantu, hanya tersisa 9 orang kecuali Ye Xuan. Orang tua itu memiliki seorang teman, jadi mereka berdua menahan serangan dari 7 orang lainnya. Meskipun orang tua itu adalah ahli 3 urat bumi, dia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Namun, dia mengungkapkan rahasia Aula Raja Hantu. Benih garis keturunan. Ye Xuan juga sedikit terkejut setelah mendengar ini. Ternyata ada benih garis keturunan di Aula Raja Hantu, yang kemungkinan besar ditinggalkan oleh pemilik makam hantu. Tidak heran, benih garis keturunan ini seharusnya merupakan semacam seni bela diri tingkat surga tingkat atas, dan nilainya pasti jauh lebih besar daripada mutiara Raja Hantu. Mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar. Sekarang dia mempelajari seni bela diri tingkat surga tingkat atas, dan seni bela diri tingkat surga tingkat atas hanya dapat dipelajari oleh alam roh. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya, dia dapat mengambilnya. Pada saat itu, dia juga membunuhnya. Benda itu bukan milikku, ambillah cincin Qian Kun ini jika kau menginginkannya. Orang tua itu langsung melemparkan cincin Qian Kun yang baru saja diperolehnya dan melemparkannya ke seseorang dengan santai. Dalam sekejap, orang itu menjadi sasaran serangan semua orang, dan dia jatuh dalam waktu kurang dari sedetik. Setelah kematiannya, cincin Qian Kun diperoleh oleh orang kuat terdekat. Orang kuat itu menyelidikinya dan menemukan bahwa tidak ada benih darah di cincin Qian Kun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang tua itu mengambil inisiatif dan akan membersihkan orang-orang terlebih dahulu dan kemudian menemukan benih darah. Orang tua, mari kita bekerja sama untuk membersihkan orang-orang. Orang kuat itu berteriak. Oke. Orang tua itu mengangguk. Keduanya telah membuka 3 urat bumi, dan kedua belah pihak memiliki seorang master dengan 2 urat bumi. Keempatnya bersama-sama sudah cukup untuk membersihkan semua orang. Di antara 4 orang yang tersisa, masih ada satu yang hanya membuka 1 urat bumi. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikan orang kuat dan orang tua itu. Namun, ada seorang master alam roh yang telah membuka 2 urat bumi yang mengincar Ye Xuan. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tidakkah kau melihatku membunuh orang itu dalam hitungan detik? Ye Xuan mencibir dalam hatinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Langkah Changlong dengan 70% api. Teknik pedang naga tersembunyi dengan 90% api. Darah ahli pedang. Darah Raja Binatang Buas. Ini sudah cukup bagi Ye Xuan untuk menantang prajurit tingkat tinggi di alam spiritual. Swiss. Kecepatan Ye Xuan meledak hingga ekstrim, dan dia langsung bergegas ke sisi prajurit alam spiritual yang buta ini, lalu menusuknya dengan pedang. Krak. Kepala prajurit itu langsung tertusuk, dan Ye Xuan bahkan tidak menggunakan teknik pedang naga tersembunyi. Setelah kematiannya, cincin Qian Kun-nya langsung jatuh ke tangan Ye Xuan, dan kekuatan Ye Xuan juga meningkat. Di antara orang-orang ini, alam tertinggi hanya membuka 3 urat bumi, jadi pencapaian seni bela diri tingkat surga mereka tidak tinggi. Orang tua dan orang kuat telah mencapai 40% api, sementara Ye Xuan hanya selangkah lagi mencapai 100%. Inilah celahnya.
Ketika Ye Xuan membunuh prajurit ini, orang kuat itu juga membunuh orang-orang tambahan. Saat ini, hanya ada 4 orang yang tersisa di Aula Raja Hantu. Ketika orang kuat itu menoleh, dia mendapati bahwa rekannya dibunuh oleh Ye Xuan, dan dia langsung meraung, "Beraninya kau membunuhnya? Aku tidak hanya berani membunuhnya, aku juga berani membunuhmu." Ye Xuan berteriak dingin dan tiba-tiba bergerak maju. Meskipun dia hanya membuka 2 urat bumi, kekuatannya jelas lebih baik daripada orang kuat yang telah membuka 3 urat bumi. Dalam sekejap, kedua pria itu mulai bertarung, tetapi begitu mereka bersentuhan, orang kuat itu dipukul mundur. Pemenangnya diputuskan hanya dalam 1 ronde. Di ronde kedua, Ye Xuan langsung menggunakan jurus pembunuh. Teknik pedang naga tersembunyi, tusukan naga tersembunyi. Mata Ye Xuan bersinar, dan pedang panjang di tangannya menusuk seperti kilat, dan cahaya dingin yang keluar dari ujung pedang langsung masuk ke alis orang kuat itu. Orang kuat itu, seorang ahli alam roh yang membuka 3 urat bumi, jatuh. Ye Xuan bergegas mendekat dan menelan cincin Qian Kun miliknya. Tidak sedikit pun. Benda ini tidak cukup baginya untuk membuka urat bumi ketiga, jadi Ye Xuan mengalihkan perhatiannya ke lelaki tua itu dan lelaki setengah baya lainnya. Ye Xuan mampu membunuh lelaki kuat itu, yang tentu saja menjadi ancaman bagi mereka. "Adik kecil, tidak ada dendam antara kau dan aku, jadi berhentilah sekarang." Lelaki tua itu menatap Ye Xuan, dan tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Ia merasa bahwa meskipun mereka berdua bergabung, mereka bukanlah tandingan Ye Xuan. "Serahkan cincin Qian Kun, dan aku bisa mengampuni nyawamu." Ye Xuan berkata dengan dingin. Setelah mendengarkan ini, lelaki tua itu menatap lelaki setengah baya di sampingnya dan berteriak dengan marah, "Berikan jalan bagi yang lain. Agar kita bisa bertemu di masa depan, adik kecil, jangan terlalu serakah. Dalam hal ini, aku hanya harus melakukannya sendiri, dan kemudian aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Ye Xuan menyipitkan matanya. Lelaki tua itu ragu-ragu, "Kalau begitu aku akan datang untuk melihat apa kemampuanmu untuk mengatakan ini." Seketika, keduanya bergegas keluar. Sekarang hanya tersisa 3 orang di Aula Raja Hantu. Selama Ye Xuan terbunuh, benih darah legendaris itu akan menjadi milik mereka. Mati. Mata Ye Xuan penuh dengan niat membunuh, dan momentumnya tinggi. Baginya, bukan masalah besar bagi seseorang untuk membuka 3 urat bumi dan seseorang untuk membuka 2 urat bumi. Teknik pedang naga tersembunyi. Ye Xuan menggunakan seni bela dirinya yang terkuat, menggunakan ki sejati di tubuhnya untuk memanggil energi langit dan bumi di sekitarnya, yang membuat serangannya 2 kali lebih kuat dari gabungan keduanya. Sangat kuat, aku khawatir itu telah mencapai 100%. Orang tua dan pria parubaya itu saling memandang. Meskipun teknik pedang naga tersembunyi Ye Xuan hanya 90% matang, dia juga memiliki darah pedang suci dan amplifikasi dari 8 pedang desolate, jadi kekuatannya pasti sekuat 100% matang, atau bahkan lebih tinggi. Tampaknya mereka telah mencapai pelat besi. Mereka memperkirakan bahwa Ye Xuan pasti berasal dari pasukan besar, jika tidak, akan sangat jarang bagi pemuda seperti itu untuk berlatih seni bela diri tingkat surga tingkat atas hingga 100% matang, bahkan untuk murid sekte besar. Maju. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Xuan, dan segera berteriak dengan suara rendah. "Terlalu naif, mati." Ye Xuan memanfaatkan momen ketika pria parubaya itu berbalik dan dengan cepat menusuk dengan pedang, langsung membunuh pria parubaya itu. Selanjutnya, itu adalah 1 lawan 1. Awalnya, pria tua dan pria parubaya itu tidak bisa melakukan apapun pada Ye Xuan dalam situasi 2 lawan 1. Sekarang, pria tua itu tidak mungkin menjadi lawan Ye Xuan. "Berhenti, aku mengaku kalah, aku akan memberimu cincin Qian Kun." Orang tua itu berteriak tergesa-gesa setelah melihat kecepatan gila Ye Xuan. "Aku ingin kamu memberikannya padaku." Ye Xuan berteriak dengan marah, dan dalam 3 ronde, dia membunuh lelaki tua itu. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ketiga. Perintah lain terdengar, dan Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Orang-orang ini semua adalah master teratas dari kekuatan tertentu, dan kekayaan mereka pasti tidak rendah. Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika kekayaan mereka meningkat 100 kali lipat, itu tidak dapat menandingi benih seni bela diri dari master alam roh. Tidak ada yang akan bersaing denganku sekarang. Ye Xuan bergegas keluar lagi dan mencari di istana Raja Hantu. Aku tidak tahu di mana benih seni bela diri ini disembunyikan. Dia mencari dari barat ke selatan istana Raja Hantu, lalu ke timur, dan akhirnya ke utara, tetapi dia tidak menemukan apapun.
Bab 469 Istana Sangqing. Di mana sebenarnya benih darah itu? Aku sudah mencari dengan sangat teliti, kenapa aku tidak menemukan apapun? Ye Xuan tidak berdaya. Dia mencari di seluruh lingkaran lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia juga mencoba menghancurkan dinding dan pilar di sekitarnya, tetapi kekuatannya tidak cukup. Tampaknya hanya ada beberapa kemungkinan. 1. Tidak ada benih darah sama sekali. 2. Benih itu telah diambil. 3. Benih darah itu berada di tempat yang tidak bisa dia dapatkan untuk saat ini. Aku tidak percaya. Ye Xuan mengitari aula Raja Hantu beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia menyerah. Lupakan saja, bagus juga bisa membuka 3 urat tanah. Ye Xuan meninggalkan lantai 5 dengan sedikit kekecewaan, lalu berjalan mengitari lantai 4 lagi, menemukan sekte pengendali mayat, dan menghancurkannya. Kemudian, dia meninggalkan makam hantu. Meskipun dia tidak mendapatkan mutiara Raja Hantu atau benih seni bela diri selama perjalanan ke makam hantu ini, dia berhasil menembus alam roh dan membuka 3 urat bumi, yang sudah sangat bagus. Menurut pria parubaya dari Sekte Raja Racun, setelah segel pintu masuk makam hantu ini rusak, makam itu akan ditutup setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian dibutuhkan 10 juta roh pendendam lainnya. Ye Xuan terlalu malas untuk peduli, biarkan saja. Ketika dia meninggalkan makam hantu dan hendak pergi, dia tiba-tiba bertemu dengan tim yang baru saja tiba. Tim ini beranggotakan 10 orang, semuanya mengenakan pakaian putih. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan melihatnya. Namun, kekuatan tim ini mengejutkannya. Ke-10 orang ini semuanya adalah penguasa alam roh. Kekuatan siapa ini? 10 penguasa alam roh, dan mereka semua berusia sekitar 30 tahun. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat mereka. Ye Xuan mengerutkan kening. Dia hendak mundur, tetapi ditatap oleh beberapa orang. Berhenti. Seorang pria muda berteriak. Jelas, ini memanggil Ye Xuan. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak ketika mendengar suara itu. Dia merasa bahwa alam orang-orang dalam tim ini tidak lebih rendah darinya. Tentu saja, alam tidak mewakili kekuatan. Jelas bahwa yang lemah dapat mengalahkan yang kuat di alam roh. Ada apa? Ye Xuan menoleh untuk melihat mereka. Seorang pemuda berjalan keluar beberapa langkah dan berkata, apakah kalian baru saja keluar dari makam hantu? Lalu apa? Ye Xuan menjawab dengan dingin. Dia tidak memandang mereka dengan baik. Bagaimanapun, sikap kelompok ini tidak baik sejak awal. Dia tidak mengatakan, tunggu sebentar, tetapi, berhenti. Apakah mutiara Raja Hantu masih ada di dalam? Pemuda itu bertanya lagi. Aku tidak tahu. Aku belum berhasil melewati lantai 4. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Lantai 4. Ke-10 orang itu saling memandang. Mereka tidak tahu banyak tentang makam hantu ini. Kemarilah dan bawa kami turun. Pemuda itu berkata dengan nada memerintah. Hal ini membuat Ye Xuan sangat tidak senang. Apakah kamu anakku? Kamu dapat membawaku jika kamu berkata begitu. Maaf, aku masih ada urusan lain. Selamat tinggal. Ye Xuan mengepalkan tinjunya ke arah mereka, lalu berbalik dan pergi. Orang baik, beraninya kau bersikap sombong dan mencari kematian. Pemuda itu geram dan menyerbu Ye Xuan dengan pedangnya. Persetan dengan kakak iparmu, kau pikir aku, Ye Xuan, mudah diganggu, kan? Ye Xuan tidak tahan lagi, jadi dia mengeluarkan pedang 8 kehancuran dan menusuknya. Wus! Pedang itu secepat kilat, dan cahaya perak langsung menyapu di depan pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan menghindar ke samping, tetapi reaksinya agak lambat, dan cahaya perak melesat menembus bahu kirinya. Ketika dia bereaksi, pedang Ye Xuan yang lain tiba lagi. Puff! Bahu kanan pemuda itu terkena lagi, dan darah menyembur keluar. Serangan yang cepat sekali. 9 orang di belakang pemuda itu sedikit terkejut, bertanya-tanya apakah mereka bisa menghindari kedua pedang ini jika itu mereka tadi. Jika Ye Xuan tidak mengetahui wilayah pemimpin dan tidak ingin menimbulkan masalah, jika tidak, pemuda itu pasti sudah mati. Kau mencari kematian. Bahu pemuda itu tertusuk, dan dia sangat marah, siap untuk pergi ke Ye Xuan untuk bertarung. Tetapi pada saat ini, pria beralis pedang di kepala tim berteriak, berhenti. Pemuda itu menstabilkan tubuhnya dan menatap pria beralis pedang itu. Pria beralis pedang itu mengerutkan kening. Usia dan kekuatan Ye Xuan mirip dengan mereka. Dia pasti berasal dari kekuatan yang kuat. Saya Ye Feng, murid Istana Sangqing di wilayah Tianjue. Bolehkah saya bertanya siapa Anda?
Pria beralis pedang itu bertanya dengan sopan. Namun, sudah terlambat untuk memperlakukannya dengan sopan saat ini. Siapa saya? Apa hubungannya dengan Anda? Ye. Suan menjawab dengan dingin. Karena dia sudah bergerak dan membuat musuh, dia tidak mungkin menjadi seorang pengecut. Beraninya kau tidak menghormati kakak senior Ye. Dua orang murid langsung melompat keluar, menunjuk hidung Ye Xuan dengan jengkel. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa wilayah Tianjue tampaknya merupakan wilayah perantara terkuat di dekatnya. Tanpa diduga, orang-orang dari wilayah Tianjue juga datang. Kalian juga seharusnya bukan dari wilayah Guimu. Aku minta maaf karena menyinggung kalian tadi. Pria beralis pedang itu mengepalkan tinjunya. Para murid di sekitarnya bingung. Bahkan jika Ye Xuan berasal dari keluarga terkemuka, dia hanyalah satu orang. Selain itu, Ye Xuan melukai adik laki-laki mereka, tetapi pria beralis pedang itu tetap menyambutnya dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Semua murid ini memahami kebiasaan pria beralis pedang itu. Jika itu di masa lalu, dia pasti sudah membunuh Ye Xuan sejak lama. Selamat tinggal. Ye Xuan tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka, jadi dia berbalik dan pergi. Kali ini, pria beralis pedang itu tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, berhenti. Cek, kalian benar-benar menunjukkan sifat asli kalian. Ye Xuan mencibir dan berbalik. Dia tahu bahwa pria dengan alis pedang itu pasti berencana untuk memanfaatkannya. Kelompok orang ini jelas memiliki kemampuan untuk pergi langsung ke makam hantu, tetapi mereka bersikeras membiarkannya memimpin mereka. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak, harus dikatakan bahwa pria dengan alis pedang itu aneh. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ye Xuan bertanya. Pria dengan alis pedang itu berhenti dan berkata, Anda ternoda oleh terlalu banyak aura jahat. Pasti ada semacam hal yang sangat jahat di cincin Qian Kun Anda. Serahkan cincin Qian Kun itu. Hah? Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata, omong kosong, saya telah berada di makam hantu selama beberapa bulan, bagaimana mungkin tidak ada aura jahat di tubuh saya? Saya dari Istana Sangqing, yang sangat peka terhadap aura jahat. Pasti ada sesuatu seperti mutiara 100 hantu di cincin Qian Kun Anda. Pada saat yang sama, Anda seharusnya berlatih seni bela diri semacam ini. Pria dengan alis pedang itu berkata. Lalu apa? Ye Xuan menjawab. Istana Sangqing saya bertanggung jawab untuk memurnikan kejahatan. Karena Anda juga telah berlatih seni bela diri semacam itu, Anda tidak dapat pergi hari ini. Pria dengan alis pedang itu menyipitkan matanya. Memurnikan kejahatan, apakah Anda pikir Anda seorang pendeta? Ye Xuan memutar matanya. Tampaknya ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Dia memperkirakan bahwa pria dengan alis pedang ini seharusnya telah membuka 5 meridian, atau bahkan lebih. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria dengan alis pedang itu, sekelompok murid juga mengelilinginya. Kebanyakan orang akan bingung ketika menghadapi pemandangan seperti itu, tetapi Ye Xuan menyukai pertempuran kelompok, sehingga dia dapat menemukan kesemek yang lemah untuk diremas. Dia tidak percaya bahwa sekelompok orang ini dapat berlatih seni bela diri tingkat surga hingga 60%. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi. Katakan padaku identitasmu, mungkin aku masih bisa menunjukkan belas kasihan. Pria dengan alis pedang itu berkata, memegang pedang panjang. Bab 470 Raja Hantu. Persetan dengan kaki nenekmu. Ye Xuan mengumpat. Pergi. Pria beralis pedang itu berteriak, dan 9 orang lainnya menyerang Ye Xuan bersama-sama. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga melesat dan melakukan serangan balik. Harus dikatakan bahwa para murid Istana Sangqing semuanya cukup kuat. Pemuda tadi hanya ceroboh sesaat. Jika dia berhati-hati, dia tidak akan semudah itu dibodohi. 9 murid itu juga sangat terkejut. Kesembilan dari mereka bergabung, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Ye Xuan, yang cukup untuk membuktikan kualifikasi Ye Xuan. Pria beralis pedang itu mendengus dingin. Jelas bahwa mereka sangat tidak puas dengan kinerja 9 orang itu. Dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Di lapangan, wajah Ye Xuan muram, karena 9 orang ini telah memberikan banyak tekanan padanya. Setelah bertarung selama 10 detik, dia tidak melukai siapapun. Jika pria beralis pedang itu menyerang lagi, dia akan mendapat masalah. Pada saat itu, dia jatuh dengan cepat. Mau pergi. 9 murid Istana Sangqing mengejar. Namun, Ye Xuan belum mau pergi.
Lagi pula, di udara, mudah bagi 9 orang untuk menghindari serangan, sedangkan di darat, jumlahnya akan relatif lebih sedikit. Ketika 9 orang itu mendarat, Yesuan tiba-tiba menggunakan amarah Raja Binatang Buas. Meskipun peningkatannya tidak sebanyak alam roh, itu masih dapat meningkatkan peluang menang hingga 3 poin. Pada saat ini, pria beralis pedang di udara akhirnya bergerak. Swiss. Pria beralis pedang itu menukik ke bawah, memegang pedang panjang itu erat-erat, siap membunuh Yesuan dengan satu pukulan. Sangat cepat. Yesuan mengangkat alisnya. Kecepatan pria itu hampir mengejarnya. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Yesuan tidak takut padanya, tetapi ada 9 udang kecil di sekitarnya, dan Yesuan berada di bawah tekanan besar. Namun, pada saat ini, cincin Qiankun di tangan Yesuan tiba-tiba bersinar, dan kemudian sosok mungil muncul. Perubahan ini mengejutkan Yesuan. Dia menoleh dan mendapati bahwa itu sebenarnya adalah roh pendendam. Terlebih lagi, itu adalah roh pendendam kecil yang terakhir dia kumpulkan. Bagaimana mungkin? Mata Yesuan membelalak. Hantu kecil ini seharusnya diterima olehnya di Mutiara 100 Hantu. Sekarang, ia malah keluar dengan sendirinya. Kau tahu, ada 2 batasan, satu untuk Mutiara 100 Hantu dan satu untuk cincin Qiankun. Sebelumnya, Yesuan juga memilah-milah barang dan meletakkan semua Mutiara 100 Hantu dan Mutiara 1000 Hantu ke dalam cincin Qiankun, bersiap untuk mencari tempat untuk menguburnya. Setelah hantu kecil itu muncul, ia tersenyum pada Yesuan, lalu menjulurkan kukunya dan langsung terbang di depan seorang murid istana Sangqing. Set! Murid itu tertusuk paku tajam di dada sebelum dia sempat bereaksi. Dia tercengang, begitu pula yang lainnya, bahkan Yesuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yesuan tidak dapat memahami situasinya, dan hanya melihat murid itu jatuh ke tanah. Pria beralis pedang yang menukik ke bawah itu membuka matanya lebar-lebar dan langsung mengubah targetnya. Hantu kecil itu benar-benar membunuh muridnya dari istana Sangqing, dan dia bertekad untuk menghajar hantu kecil itu sampai mati. Namun, ketika dia terbang di depan hantu kecil itu membunuh murid istana Sangqing lainnya, dan itu adalah pemuda yang baru saja ditusuk bahunya oleh Yesuan. Dentang. Suara renyah menyebar, dan pria beralis pedang dan hantu kecil itu bersentuhan, tetapi pedang panjang pria itu terhalang oleh kuku pria itu. Sekarang, Yesuan juga bereaksi. Tidak peduli apa ini, hantu kecil ini membantunya, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Pada saat itu, dia berlari keluar dengan panik, menyingkirkan 2 cincin Qiankun, dan wilayahnya terangkat lagi. Meskipun dia tidak mengenai meridian yang sama lagi, dia dapat memanggil lebih banyak energi langit dan bumi. Awalnya, dia ditahan oleh 9 orang, dan sekarang berkurang 2 orang, dan kekuatannya telah meningkat, jadi 7 orang yang tersisa akan dikalahkan olehnya. Teknik pedang naga tersembunyi, tusukan naga tersembunyi. Dia mulai menyerang dengan panik. Aku khawatir dialah satu-satunya yang berani menggunakan jurus gila seperti itu. Dalam 2 detik, seorang murid tertusuk di kepala, dan pada detik ketiga, satu lagi jatuh. Hantu kecil itu banyak membantu Yesuan menahan pria beralis pedang itu, sehingga Yesuan dapat membunuhnya dengan mudah. Sial, dari mana datangnya hantu ini? Anak ini benar-benar dapat mengendalikan hantu yang begitu kuat. Pria beralis pedang itu mengumpat dalam hatinya. Jika bukan karena hantu kecil ini, Yesuan akan mati di bawah pedangnya. Namun, saat ini, dia hanya bisa menyaksikan rekan-rekan muridnya mati satu persatu di tangan Yesuan. Dan dia tidak berdaya. Segera, 9 orang ini mati satu persatu di bawah pedang Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan juga membuka 4 urat tanah karena ini. Sekarang, selesai. Yesuan membelalakkan matanya dan bergegas keluar. Wajah pria beralis pedang itu pucat pasi. Dia ingin pergi, tetapi hantu kecil ini lebih cepat darinya, dan serangannya sangat ganas. Jadi dia tidak punya kesempatan sama sekali. Jika dia menunggu Yesuan datang, dia akan mati. Aku tidak rela. Aku, Ye Feng, benar-benar akan dibunuh oleh makhluk jahat. Aku tidak rela. Pria beralis pedang itu meraung dalam hatinya. Saat ini, dia sudah mengerti mengapa induksinya begitu kuat, karena dia merasakan hantu kecil ini. Raja Hantu, dia pasti Raja Hantu. Pria beralis pedang itu baru bereaksi sekarang. Di makam hantu, hanya Raja Hantu yang memiliki kekuatan sekuat itu. Jika dia tahu, dia tidak akan memanggil Yesuan. Sayangnya, dia bereaksi terlalu lambat. Mati.
Mata Ye Xuan meledak dengan niat membunuh. Pria beralis pedang itu ditekan oleh hantu kecil itu, dan sekarang bersamanya, situasinya langsung menjadi kekalahan telak. 3 detik kemudian, sebuah lubang darah muncul di antara alis pria beralis pedang itu, dan tertembak oleh pedang Ye Xuan. Mati. Akhirnya mati. Ye Xuan menghela napas lega. Jika dia benar-benar harus menghadapi 10 orang dari Istana Sangqing, dia mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan hanya bisa melarikan diri dengan cara menelan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia memiliki seorang penolong. Pria beralis pedang itu telah membuka 6 urat tanah dan sangat kuat, tetapi dia akhirnya tertembak di kepala. Setelah pria beralis pedang itu meninggal, Ye Xuan juga dengan cepat melepaskan cincin Qiankunnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada hantu kecil di dekatnya. Kamu adalah Raja Hantu, kan? Ye Xuan juga mengerti dan bertanya. Hantu kecil itu mencabut kukunya dan mengangguk. Siapa yang mengira bahwa Raja Hantu sebenarnya adalah seorang gadis kecil, meskipun saya tidak tahu apakah itu sebelumnya, tetapi sekarang memang begitu. Kamu berhasil menembus segel pertama dan kedua, tetapi kamu tidak dapat menembus segel ketiga, jadi kamu memintaku untuk membawamu masuk dan mengeluarkanmu dari makam hantu. Ye Xuan bertanya lagi. Hantu kecil itu mengangguk lagi. Memang, dia menggunakan Ye Xuan, karena dia tidak dapat menembus segel ketiga makam hantu. Ye Xuan dan dia saling memandang sebentar. Pada saat ini, suasana hati yang pertama hancur. Dia baru saja bertarung untuk mendapatkan mutiara Raja Hantu, tetapi dia tidak tahu bahwa Raja Hantu telah diambil olehnya. Dia benar-benar tidak berdaya. Makam hantu adalah tempat di mana Raja Hantu disegel. Sekte Raja Racun dihancurkan untuk melindungi makam hantu. Tetapi dia melepaskan Raja Hantu.